banget aku. Benar sekali. Kenapa semangat ya? Ini karena di sini banyak sekali yang menyemangati. Oh iya. Ada warna yang luar biasa Nah, bikin semangat. ini warnanya. Dan di satu sisi kalau kita bicara kuliner ini bikin lapar gitu ya. Ada ininya ya, ilmunya ya. Ada ilmunya. Ilmu komunikasi warna. Iya, dan hari ini kita bersama sekali, kita ada di Kelurahan Wirogunan, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta. Tepuk tangan. Senang di tengah kota dan saya Marta Sasongko. Dan saya Adnan Junior. Kita di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk menyapa para pelaku UKM bersama dengan para narasumber yang hebat dan istimewa. Yaitu acara kita adalah Sarasehan Si Bakul. Dan hari ini yang istimewa karena semua yang ada di sini hampir semua warna merah. Benar sekali. Karena nanti kita bisa tahu nih kenapa warna merah yang jadi dipilih ya. Nah. Salah satunya karena ada Pak Eko di sini. Bahkan semua yang ada di sini warnanya merah. Cuma saya yang hijau sama Pak Aris yang kuning. Saya ada warna merahnya tetap. Karena tahu ada Pak Eko. Nah, oke. Tapi yang istimewa ini nggak cuma warna merahnya yang ada di luar, tapi warna merah itu juga menjadi semangat, menjadi motivasi untuk para pelaku usaha di sini. Kita mau denger dulu semangatnya kayak apa para pelaku UKM yang ada di Kemantren Mergangsan, Kelurahan Wirogunan. Kita yel-yel dulu Kita ya. Kita yel-yel, oke ya. Sudah hafal semua ya yel-yelnya? Wow, sudah mendarah daging. Oke ya. Daging. UMKM naik kelas. UMKM hebat, Jogja istimewa. Tepuk tangan buat Anda semuanya. Ini udah dari pagi loh mereka display produknya masing-masing. Nanti kita tanya Pak Eko kenapa mereka ada di sini display dan seterusnya. Tapi juga kita bisa melihat progresnya bagaimana mereka melakukan usahanya itu yang beda. Itu yang paling penting. Oke. Iya. Dan kita bersama dengan para narasumber. Yang pertama, ini kalau urusan yang istimewa-istimewa ada di sebelah saya. Yang dana istimewa. Nah, ngomongnya langsung dana padahal saya enggak loh ya Waris ya. Ngomongnya yang istimewa-istimewa lah. Kalau dia langsung taunya ke dana istimewa. Sudah hadir bersama kita semuanya Bapak Aris Eko Nugroho SPMSI. Beliau adalah Paniratyopati Keistimewaan Jogja. Pak Aris, kita berikan tepuk tangan. Iya, alhamdulillah baik. Iya, ketemu yang istimewa-istimewa juga Pak iya, di depan hari kita. Ini penuh semangat, penuh istimewa, warna merah istimewa. Iya. Oke. Semoga tambah istimewa karena hadirnya Pak Aris ya. Dan yang sudah kita sebutkan dari tadi, ini pokoknya kalau urusan semua hal lah. Dari nyanyi pengajian nanti konsep, waduh kalah kita semuanya. Aduh aku kalau ketemu beliau tuh sudah multi produk. Oh bener, gak berani pokoknya kalah aku. Ketua Komisi A DPRD DIY dari fraksi PDIP, Bapak Eko Suwanto STMSI. Pak Eko, kita berikan tepuk tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, semoga kita semua selalu sehat walafiat. Capeknya Pak, katanya tadi malam itu jadwalnya juga penuh loh. Kalau ketemu dengan teman-teman semua ini semangat jadinya ya. Hari ini kembali menyemangati para pelaku UKM Pak. Iya, Dikasih dari kesempatan tadi. Di tanggal 20 Oktober 2022 ini ya, kita tadi tampilkan berbagai proses dan produk UMKM ya, ada menjahit, ada desain grafis, juga ada memasak yang dibantu oleh Pemda dan BLKPB. Jadi ini saya kira soal bagaimana kemudian kita menampilkan semangat sebetulnya. Dan terima kasih untuk saudara-saudara semuanya. Oke, tepuk tangan. Padahal beliau Komisi A loh. Ngurusin juga UKM yang ngerti ya Pak. Pak Eko. Dan tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Eko, di sebelah beliau ini yang paling cantik narasumber kita, Mbak Heni Widya, ini kasih pemasaran dan pengembangan produktivitas dari BLKPP, Dinas Tenaga Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta. Mbak ini. Iya, apa kabar Mbak? Salam produktivitas. Salam ya. produktivitas Iya. Ini kalau kita bicara produktivitas, PR-nya banyak soalnya Mbak ini ya. Sekali. Tapi nanti lihat UKM-nya yang sudah dibimbing oleh Pak Eko ini seperti apa produktivitasnya. Kalau kurang dibantu di-push ya. Dan satu lagi nih, wah ini terkenal kalau ini. Pokoknya lihat YouTube ada lah. Ngomongin bagaimana branding, bagaimana memasarkan secara digital, ada Mas Imam Syafi'i. Mas Imam Syafi'i. Siap, Mbak Marta. Yang gak kuat itu loh sarungnya. Iya, apa kabar Mbak Marta? Ya gitu ya, biar Jogja banget ya, istimewa ya. Oke, siap nanti kasih tips-tips singkat Mas Imam buat
teman-teman pelaku UKM yang ada di sini ya. Tentunya dengan apa yang sudah kami kerjakan ya coba kami berikan pengalaman ke teman-teman dan juga sebetulnya sudah kerjasama juga dengan Mbak Bu Eni sebetulnya keliling juga ke beberapa desa untuk peningkatan produktivitas terutama di digitalnya juga. Kolaborasi ya, kolaborasi. gak ngajak-ngajak loh ya. Ya besok diajak. Gak ngajak-ngajak. Baiklah, inilah narasumber yang nanti mendengarkan Bapak Ibu semuanya, Ya. tapi juga akan memberikan masukan ya, nggak cuma dengerin tapi juga memberikan masukan. Sebelum kita ke narasumber, kan kita dengar dulu dari yang ada di sini. Ini kita pengen dengar ceritanya, bagaimana profil suksesnya, memulai usahanya sampai detik ini usahanya seperti apa, kita pengen dengar ceritanya. Iya, salah satunya yang ganteng dulu ya, biasanya kan ibu-ibu ya. Ini basicnya desain grafis. Iya, Mas Ini- Idul. Mas Idul boleh cerita Fitri. Ini setiap usahanya. hari hari raya loh. Iya, silahkan Mas Idul. Sambil nanti juga ngobrol dengan Pak Eko ya, karena kita pengen tahu apa yang sudah terjadi proses di sana. Mas Silakan. Idul, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Idul dari Perwira Perenggan, Kota Gede, dari desain grafis. Ya, alhamdulillah untuk selama ini ada beberapa orderan dari kaos dan mungkin jaket. Itu sebelumnya usaha itu memang? Sudah usaha? Oh belum. Belum? Nah, jadi Sebelumnya kita- apa yang dilakukan? Kalau saya ada baju, usahanya baju. Dan ada teman-teman juga ada yang lainnya juga. Maksudnya produksi baju, bikin baju gitu. Konveksi Pak. Oh, konveksi. Iya, konveksi. Cuma kan ini kemarin juga ada imbas dari COVID, jadi ya turun lah gitu. Karena bukan Oh, iya. kebutuhan primer ya? Iya. Heeh. Oke. Ini bentuknya kelompok apa sendiri? Ini kita kelompok, Mbak. Dalam kelompok ya? kelompok. Ada berapa orang Mas? Kurang lebih sekitar tim 15-an ada, Ada tapi 15 kan orang? untuk yang aktif sekitar 10-an lah untuk. Dan itu semuanya punya background yang sama atau beda-beda? Enggak. Jadi kebetulan kita yaitu tadi ikut UKM yang dibantu sama Pak Eko untuk apa? Pelatihan itu segala macam. Jadi yang belum kenal desain grafis bisa tahu, bisa bantu-bantu kita untuk bikin produksi gitu. Oke, kalau untuk desainernya siapa Mas? Desainer beda-beda sih Mas gitu. Oh, Jadi gitu. istilahnya kan Tidak ada yang spesifikasi khusus, aku yang desain, aku yang eksekusi produksi gitu. enggak. Jadi ya terkadang kan waktu beda-beda. Jadi sekarang ada yang bisa, ada yang enggak kan gitu. Jadi Berarti rata-rata bisa desain nih? ya paling enggak Oh. yang belum jadi harus belajar kan gitu. Nah, itu yang paling penting. Berarti Tapi kan untuk desain pokok ada. ada ada. yang bagian desain Ya, gitu. khusus yang nanganin itu ada. Oke. Dulu awalnya diapain Mas? Oh, diapain? Diapain? Diberikan bantuan apa? Jadi Pak Eko ini punya awareness terhadap UKM, kemudian ini jadi kelompok. Itu dimulai dari apa yang dibangun? Apakah dikasih pelatihan, kemudian diberikan apa, sampai kemudian hari ini seperti ini? Ya, kita diberi pelatihan untuk workshop itu sekitar 3-2 hari kalau nggak salah itu. Mulai dari stiker sampai ke yang jumper, kaos. Bikin mug, produksi stiker, cara bikin. Iya, gitu. betul, Oke. dari nol setelah gitu. Terus Oh, dari nol? ya setelah cara komputer selain gitu kan bikin Corel kan ada yang belum tahu kan karena basicnya betul. beda-beda. Terus pemakaian apa Sublime segala macamnya itu diajarin 32 hari itu. 32 hari? Iya, untuk pelatihannya. Itu masuk terus, masuk sekolah? Masuk terus Ada apa yang enggak? sekolah, ada yang udah lulus kan kelas 3 waktu itu. Maksudnya 32 hari intens setiap hari? Iya. Ikut pelatihannya? Iya, heeh. Ngecamp gitu ya? Iya. Itu pada gogrok nggak? Gogrok. Lah Enggak, kan misalnya ada kebetulan 40 orang itu. Dari berapa orang sampai 32 hari kemudian berapa orang Mas? Kita full. Heeh, kan Itu latihan. karena di Perenggan apa Luar dekat biasa. ada di balai kita kan dekat pelatihannya kita di balai jadi ya deket gitu untuk Oh untuk- iya, ya, berarti dilatih kampung. desain, dilatih produksi, Iya. sablon kayak gitu. Iya dari desainnya terus ke ngeprintnya terus Tahu ke gitu ikut ini aja eksekusinya saya. sekalian Aku 6 langsung. tahun loh belajar Ini kayak gitu. sekolah di sebelah aja 6 tahun. Ini 32 hari langsung 32 pinter hari ya. Udah bisnis lagi. Kamu 6 tahun di situ nggak Saya cuma ngapa-ngapain. duduk di sini aja. Oke. Terus sekarang jadi usaha apa Mas? Hasil pelatihan 32 hari itu terus kemudian embrio bisnis kan jadinya. Iya. Itu jadi apa sekarang?
usahanya? Ini masih berjalan, cuma ini kan kita juga mungkin minta masukan sama saran juga untuk pemasaran, marketing segala macam, karena kan untuk dana juga kita kan ya masih pas-pasan kan gitu. Ini juga menuju untuk ke pemilu kan, ini untuk lahan ladang bisnis juga. Mungkin kita butuh masukan atau Sudah langsung nembung ya. marketing atau pemasaran seperti Pak apa. Eko langsung nembung. Loh, tapi loh ini sudah jelas target pasarnya malah Iya. ya. Oke. Karena itu yang di depan mata ada di situ kan, lebih Iya, enak gitu. Kalau betul. cuma istilah ecer gitu ya cost-nya agak tinggi nantinya kenanya. Tapi kalau sekarang sudah punya pelanggan, sudah menerima order dari mana aja? Udah kemarin juga ada dari kayak fans klub bola, terus dari kesenian budaya juga ada yang pesan Oke. gitu. Berarti sekarang stiker, kaos, jumper gitu sudah jalan Sudah ya? jalan, iya. Rencana pengembangan usaha apa yang pengen dilakukan oleh Mas Idul? Ya mungkin lebih ke sistematis sih Mas. Soalnya kan SDM kita kan masih ya belum semuanya standar lah, mungkin yang ada yang cuma fokus ke Pengen pelatihan-pelatihan lebih iya, banyak lebih fokus lagi. mungkin ke grafisnya kan Iya. gitu kan, kita kan nggak semuanya bisa itu juga. Oke. Baik. Terima kasih, kita berikan apresiasi dulu buat Mas Idul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau konfirmasi dulu sama Pak Eko soalnya yang punya inisiatif. Tadi sebenarnya di balik layar bro udah Iya. cerita banyak beliau bagaimana tadi nggak semua orang itu yang diajak itu sudah siap. Dan bagaimana kemudian dicemplungkan dalam 32 hari itu ada tekniknya, ada Iya, strateginya. Pak Eko silakan boleh ceritakan ini para pelaku UKM ini difasilitasi, kenapa difasilitasi dan untuk apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Marta. Jadi yang pertama, saya percaya dari apa yang saya lihat, dari apa yang saya saksikan, rakyat Jogja ini pekerja keras. Etos kerjanya hebat, semangatnya hebat. Misalnya kalau kita datang malam hari, ya, yang jualan bakmi ya masih ada, gudeg yang masih ada, sate keladak yang masih ada, itu yang kuliner. Yang berdagang sayur mayur kalau kita melihat di Pasar Giwangan, Pasar Sentul dan lain-lain, ya saat kita istirahat di jam istirahat jam 1 jam 2 malam mereka masih bekerja. Dan ini membuktikan bahwa rakyat Jogja punya semangat yang hebat, punya etos kerja yang hebat. Nah, kemudian DPRD dan Pemda ini kan punya tanggung jawab untuk membangun kesejahteraan. Maka berdasarkan potensi yang ada ini, maka ke depan yang dan sudah dilakukan hanya 3 saja. Yang pertama membuat kebijakan untuk kemudian memperkuat perekonomian kita dengan pemberdayaan ekonomi rakyat dan pemberdayaan ekonomi kreatif melalui regulasi. Ini yang menjadi ketugasan kami di DPRD. Kemudian yang kedua, penganggaran. Saya lihat dari tahun ke tahun tren penganggaran untuk pemberdayaan ekonomi rakyat ini membaik. Dan ini saya kira harus ditingkatkan lagi karena dalam 2 tahun terakhir kita hidup di tengah pandemi COVID, banyak saudara-saudara kita ini yang kehilangan pekerjaan. Tadi Mas Yusul cerita tentang bagaimana bisnis konveksi kemudian tiba-tiba decline di tahun 2020, nggak ada orang pesan dan seterusnya. Yeah. Nah kemudian juga banyak setelah karena lapangan pekerjaannya hilang, pendapatannya juga hilang atau turun. Otomatis daya belinya juga turun. Maka kemudian kami berpikir satu hal, apa yang bisa kita lakukan? Satu, membantu menciptakan lapangan kerja melalui pemberdayaan ekonomi rakyat. Nah kemudian dari sisi yang ketiga ini yang penting adalah sinergi dan kolaborasi. Sehingga kami matur nuwun untuk Pemda DIY ya, terkhusus BLKPP Dinas Kertrans Pemda DIY juga Paniratio yang telah memberikan dukungan penganggaran ya untuk melaksanakan di tahun ini itu yang kami dampingi. Itu ada 220, kami menyebutnya bukan pelaku UMKM ya, tapi pengusaha UMKM. Pengusaha UMKM. Jadi begini, pengusaha ini hanya dari skalanya saja. Ada yang gede, bisnis triliunan, ada yang menengah, bisnis ratusan juta miliaran, tapi ada yang mengelola yang mikro, kecil dan menengah. Sama-sama pengusaha, hanya kapitalnya yang berbeda. Sehingga saya kira mulai dari diskusi Sibagul ini kita ganti terminologi pelaku UMKM menjadi pengusaha UMKM. Nah, kemudian dari pelatihan-pelatihan ini kami menangkap aspirasi. Sederhana awalnya. Saya dalam kesempatan reses, dalam kesempatan kunjungan lapangan, baik itu ke kelurahan, ke kampung, ketemu dengan Bapak Ibu,
mereka bertanya begini, Pak, apa yang bisa kami lakukan untuk bisnis dari rumah? Ya, karena situasi 2 tahun itu kan kita nggak boleh kumpul banyak orang, warung juga banyak yang harus tutup karena protokol kesehatan di awal-awal pandemi ya. Tempat wisata juga harus banyak yang tutup. Daerah masuk ke Jogja aja juga di screening. Jadi di Prambanan, Temon, kemudian di Tempel ya. Harus dikontrol dulu antigen apa tidak ya. Akhirnya apa? Wisatawan kan tidak masuk ke Jogja. Pelajar mahasiswa yang banyak menghidupi masyarakat Jogja untuk kos-kosan, makanan, pulsa, cuci motor, makan dan lain-lainnya, akhirnya daring waktu itu. Pulang ke kampungnya masing-masing, Jogja relatif terpukul dari ekonomi. Pertumbuhan sempat negatif. Jadi kemudian kami menawarkan satu hal berdasarkan permintaan tadi. Oke, kita coba diskusikan program apa yang cocok untuk mengatasi problem pengangguran tadi dengan bekerja dari rumah. Maka kami menyambut baik programnya Pemda melalui Disnaker Trans dan juga Koperasi UMKM ini, karena dengan menjahit, desain grafis, memasak, ini semuanya bisa dikerjakan dari rumah. Ya, bisa dikerjakan semua dari rumah. Nah ke depan kita harapkan 220 orang ini bisa jadi koperasi. Ini harapan kita. Jadi 220 yang tergabung dalam 11 pelatihan, di dalamnya ada 44 kelompok ini gitu ya. Itu ke depan harus jadi koperasi. Ini harus. Kenapa? Untuk mendapatkan akses yang lebih. Ya akses market, akses pendampingan, akses modal, akses pasar dan lain-lain. Maka satu hal yang kita kerjakan, kebetulan saya ketua partai, jadi selain ketua komisi A, saya juga ditugaskan oleh Bu Mega sebagai ketua DPC PD Perjuangan Kota Jakarta. Kami mencoba untuk kemudian mengkonsolidasi ini. Kami punya unit kerja namanya, kalau di Pemda mungkin namanya UPT gitu ya. Kalau di kita ada namanya Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, BPEK. Kemudian ada satu lagi namanya Badan Kebudayaan Nasional. Makanan, fashion, seni budaya dan lainnya ini adalah produk kebudayaan. Maka kami sinkronkan. Maka kemudian tim ini yang bekerja mendampingi teman-teman sejak mengajukan permohonan dulu ya, Mas Ijul ya dan teman-teman ya. Kemudian dampingi pelatihan, setelah itu masih ada reses ketemu lagi. Kemudian ada pameran di Denani dan seterusnya. Ini pun kami masih punya PR lagi untuk membantu saudara-saudara kita ini menyelesaikan NIB-nya, bantu buatkan NPWP-nya, bantu buatkan nomor rekeningnya. Seintens itu Pak nemenin harus begitu. UKM-nya? Jadi harus begitu, dengan kami targetkan bulan Januari kita masih punya waktu 3 bulan untuk menambah kekuatan dari sisi knowledge. Kalau semangat sudah hebat. Ya, spirit sudah hebat, etos kerja sudah hebat. Ini hanya knowledge saja, sehingga nanti Mas Imam kita juga minta bantuan untuk kemudian bagaimana teman-teman saya, saudara saya, saudara kita semuanya ini dibantu dari sisi digital. Hari ini begini, apa sih yang sebetulnya dibeli oleh masyarakat? Apakah makanannya? Kalau datang ke Jogja ya, apakah tempat wisatanya? Ternyata bukan itu saja. Jadi orang datang ke Jogja itu satu memenuhi rasa kangen. Ya, ada yang dulu pernah sekolah di sini, ada yang pernah kuliah di sini, reuni, gathering dan macam-macam itu mendominasi wisatawan yang masuk ke Jogja. Kemudian yang kedua, nostalgia. Ya. Saya pernah mengantar dubes Jepang gitu ya, Pak Heri Ahmadi di Jogja ini, dan saya tanya kenapa memilih menginap di Kampung Sagan. Ternyata sederhana, ya. Bu Dr. Nuning, istrinya, itu pernah ngekos di sana. Dan yang dicari adalah tempat-tempat makan yang dulu pernah beliau nikmati pada saat sekolah. Belum lama saya dereknya juga Pak Jarod Saiful Hidayat, anggota Komisi 4 DPR RI, Gubernur DKI dulu, itu ke Giwangan. Untuk melihat di Jogja ini di Giwangan, ya, di RW 10 itu ada kelengkeng yang dikembangkan, ya, ada anggur yang dikembangkan, sama di Merican itu ada ikan yang dikelola di pinggir kali ya, dan itu sangat menarik bagi beliau-beliau itu. Artinya apa? Kita coba untuk memenuhi rasa kangen, rasa puas, rasa rindu ini dengan produk yang memenuhi hasrat kangen dan hasrat kelangenan. Jadi begini. Nostalgia. Ini hal kecil tapi saya coba perhatikan serius. Saya itu pernah mengantar juga teman saya dari Jakarta makan bakmi.
pada saat saya dulu tenaga ahli di DPR RI. Di Jakarta itu kalau makan di jam kerja itu maunya cepat. Jadi begitu datang ya, makan yang kita akan nikmati itu harus tersedia dan cepat kita bayar terus untuk bekerja lagi. Loh di sini bisa loh, teman saya itu ngantri makan bakmi itu hampir 1 jam dan dia menikmati. Gitu ya. Dan dia menikmati. Kemudian juga banyak orang yang makan di rumah, kan nggak boleh ya kalau anak kita ini makan kemudian jamnya makan malam, pamit, saya tak makan di trotoar aja gitu kan, nggak boleh pasti ya. Bapak ibu-ibu pasti juga nggak boleh, Bu Eni juga pasti, putranya juga nggak boleh jam makan siang. Tetapi coba perhatikan, banyak orang-orang yang datang ke Jogja ini senengannya lesehan. Makan bakmi ya di pinggir jalan, makan gudeg ya di pinggir jalan, dan itu eksotik. Maka kemudian kita pahami satu hal, potensi marketnya itu besar. Semangatnya bagus, potensi marketnya itu besar. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh DPRD dan Pemda, satu saja, sinergi dan kolaborasi. Jadi kalau kita bersinergi, berkolaborasi, kita bantu dari sisi knowledge-nya, kita bantu dari sisi keterampilannya, kita bantu dari sisi fasilitasi pendukungnya, saya percaya bahwa saudara-saudara kita akan mandiri dan bisa menolong yang lain. Oke, kata kuncinya sinergi dan kolaborasi. Boleh dong apresiasi buat Pak Eko. Baru 1 sesi nih, wah sudah full informasi di sana. Tapi semangatnya yang membuat kita semuanya harus bisa, karena kita nggak bisa sendiri-sendiri. Benar ya, Bro. sekali, harus bersinergi. Berkolaborasi. Berkolaborasi. Tidak semuanya capital kita punya atau kita punya daya apa yang kita masih belum bisa sendiri. Kita tinggal bergandeng tangan dengan yang lain. Betul sekali. Oke, setelah ini gimana narasumber yang lain juga menanggapi Anda, para pelaku usaha, pengusaha UMKM di Jogja. UMKM. Bukan lagi pelaku. Iya, pengusaha tapi dia UMKM. seorang pengusaha. Betul, karena kadang-kadang tuh nggak pede. Betul. Saya belum pengusaha, berarti Pak. mulai sekarang mentalnya tuh mental pengusaha. Harus jadi pengusaha. Iya. Kalau pelaku itu melaku iso mandek, pengusaha itu selalu berusaha. Diusahakan terus-menerus ya. Diusahakan. Okay. Nanti yang mengusahakan Pak Eko. Setelah ini bagaimana tanggapan narasumber yang lain, tetap di Sarasehan Sibako. Lahir dari semangat dan jiwa gotong royong, tumbuh menjadi pilar ekonomi nasional, melintas generasi, terus berinovasi, menyambut era baru, koperasi siap maju. Adil makmur sejahtera, bersama koperasi, bersama koperasi, ekonomi mandiri, kita satu dalam harmoni. Bersama koperasi, sambut modernisasi, membangun ekonomi negeri. Ayo generasi, majukan koperasi untuk Jogja istimewa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Aku pengen nastar premi. Kok ribut tenan. Sirahmu cenat-cenut amarga jalukane bojo ngidam sik rewel, sik tenang rasah gundah. Simbah we iso sumringah. Stok produk UMKM melimpah dijamin murah. Ganti bro. Ulon wud. Paket si bakul. Mama ini nastar premium buat kamu. Urusan. Lampu hias akrilik hingga dia bojomu toh. Wah, si Bakul. Si bakul Jogja iso diandalke di saat bojomu rewel. Omahmu atoh mendit, panjulukan bojomu ra eling wayah. Si bakul Jogja Gratis ongkir. Si bakul Jogja gratis ongkir. Endi paket maskerku? Nak nitik jebak sisik lengkap.
Ya, kembali lagi kita masih di Sarasehan Si Bakul. Boleh tepuk tangan Ibu Bapak biar semangatnya itu nggak habis-habis. Nah, tadi sudah kita mendengarkan informasi yang banyak sekali. Ini tentunya menambah semangat para pengusaha yang ada di sini. Dan saat ini kita langsung mau mendengarkan cerita dari satu pengusaha lagi. Ini ada Bu Cici. Silakan cerita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Cici Lesiorini dan saya mengikuti pelatihan dari Pak Eko dan PLK untuk memasak. Memasak. Pertama. Bu, sebelumnya nggak bisa masak apa? Bisa. Kok ikut pelatihan memasak? Ya, kan kalau memasak banyak variasiannya. Iya. Sebenarnya saya itu usaha warung soto sulung. Soto sulung. Iya, yang di Barat LPP itu. Lah itu sebelumnya sudah punya warung. Iya, tapi karena pandemi kemarin kan untuk pendapatan juga jauh sekali. Terus saya mencoba online juga tidak terlalu itu, dan saya dikasih kesempatan untuk mengikuti pelatihan memasak di Rampak Banciro. Bu Cici waktu itu yang keinget kenapa pengen ikut? Untuk tambah wawasan untuk variasi memasaknya. Terus yang diajarkan itu berarti masak apa? Bikin apa gitu? Macam-macam dari. Atau ibu yang milih atau? Tidak. Disiapkan. Memang dari dari pelatihannya itu sudah ada buku panduannya untuk masak yang yang berat-berat, terus masak yang tradisional sama masakan dari Eropa. Yang berat-berat itu apa, Bu? Batu. Traktor. Goreng traktor. Iya, seperti itu, Mas. Terus dari semua itu diajarin? Iya. Menu western, terus makanan berat tadi. Iya, sama masakan tradisional juga. Berapa lama Bu belajar? 32 hari. 32 hari lagi. Wah. Tapi kan yang jelas ibu itu pengen dulu ya. Iya. Saya pengen ikut. Iya, kita membuat kelompok untuk 20 orang. Terus sekarang hasil belajar memasak 32 hari itu, sekarang usahanya apa jadinya, Bu? Puji Tuhan, untuk kelompok kita itu banyak yang usaha untuk snack. Terus untuk nasi box, rice bowl juga, dan saya sendiri banana milk skripsi. Wah, nanti bingung tau sik duwe. Angel ngomong. Oh, es apa, Bu? Es kuwut. Oh, es kuwut yang dari jeruk nipis, melon, seger banget sama itu. mentimun dan selasih. Ada sekarang? Tidak. hujan. Kita pakai seruni. Karena hujan es kuwutnya nggak ada. Padahal udah gini. Ngomong jeruk nipis. Nggak ada, Mas. Loh, itu 20 orang itu beda-beda Bu produknya sekarang, nggak barengan gitu? Ya enggak, ya memang beda-beda. Beda-beda. Jadi setiap ini boleh milih apa? Maksudnya untuk setelah pelatihan kita mempunyai usaha homemade itu sendiri-sendiri gitu loh. Jadi ada yang untuk snack, terus minimal udah yakin gitu loh ya, mau jualan udah yakin karena udah dapat pelatihan itu ya. Oke. Ibu kenapa milih banana banana milk. Banana milk. Oh, banana milk. Katanya itu sekarang kan baru booming. Asik. Oh iya. Karena booming. Iya. Terus jualan di mana sekarang Bu? Online atau online sama kalau ada pesanan-pesanan saja. Jadi bantu alat juga loh. Oh, dibantu alat. Dapat apa, Bu? Dapat open, ya mixer, terus sama open itu temennya close ya Bu? Iya. Oh open. Wong Jawa. Oh iya open. Iya. Rumah wong Jawa Barat. Lumayan dong Bu, dapat oven dan segala macam. Ya puji Tuhan. Berarti sangat mendukung sekali ya bantuannya untuk produksi banana milk. Nek diganti gedang coklat kremes gedang susu coklat. Jadi enggak mahal ya Bu kalau gedang ya. Naik kelas ya jadian. Nah itu terus sekarang segmennya siapa Bu yang beli itu suka beli itu siapa? Kalau makanan kekinian kan? Ya makanya itu kan saya pakai online. Jadi umpama
open PO gitu. Oh, PO, Ya. keren. Kalau enggak nanti kalau ada ini kayak gini, ada apa pameran-pameran gini, saya ngeluarinnya. Kalau nggak ada pameran, Bu? Ya itu open PO. PO, Ya. tapi bahan baku mudah didapat? Mudah sekali, karena banyak di mana pasar-pasar juga banyak. Oke, bahan baku oke. Kalau mana produknya yang mana, Bu? Ada? Packaging-nya, Sudah ada tempatnya ya? kemasannya. Sudah ada. Pak Abel boleh? Oh boleh. Boleh. Itu tadi Pak Eko juga bilang sudah ada NIBO-nya belum, PIRT-nya belum, gitu-gitu udah Bu? Udah diajarin? Oh ya, masih kosongan ya. Belum ada mereknya. Belum dirilis. Oh, itu nanti kalau saya ambil terus saya merki gitu gimana, Bu? Ya, enggak tahu. Belum Ya, yang penting cocok harganya ya. Iya, cuman ini kan untuk pameran aja, tapi cuman belum saya kasih merek aja. Oh, Biasanya iya. kasih tapi belum produksi. Tapi udah kepikir apa mereknya Bu? Udah kepikir belum? Mau bikin merek apa? Kalau mereknya ya cuman banana crispy aja. Enggak, Banana maksudnya crispy. gedang cici atau apa gitu. Iya. Besok Kan harus ada namanya kayak namanya ya mungkin pakai nama anak saya. Oh Ya, iya. gitu. Paling Jin Food gitu ya mungkin. Oh Ya, iya. Lah ini teman-teman yang lain mana ya satu kelompok kemarin berangkat tangan? Oh ini. Yang Mana? ini. Oh iya. Oh ini. Semua produknya hari ini dibawa. Iya. Oh. Di situ. Apa Yang aja? display. Kalau yang selain Bu Cici, yang lain sekarang? Onde, Ada onde-onde. Onde-onde ketawa. Onde Kita ketawa. kalau makan pakai ketawa. Malah kemakalan. Onde-onde Iya, makan ramah terus ya. hihi gitu. Ketawa. Hihi. Terus apa lagi? Ada rice bowl-nya. Ada rice bowl. Ayam rendang. Wes, Iya. ada yang rendang. Terus Oh, iya. pisang crispy coklat. Yang manis juga ada. Ini hasil pelatihan itu ya luar Ije. biasa. Dapatnya banyak sekali bisa. Jadi 32 hari pun bisa menghasilkan para pengusaha loh. Betul ya. sekali. Ini bisa menjadi inspirasi buat yang lainnya lagi ini. Berarti kurang legalitasnya. Iya. Legalitas Sama usaha belum mungkin, ya? Untuk ilmu ke depannya itu untuk promosinya itu. Penjualan, Ya, marketing, yang lebih penjualan. Sudah ada luas. ahli ilmu hitam di Oh, sana. siap. Maksudnya pakai baju hitam. Oh, oke. Nanti Saya tanya Mas nantikan Imam. ilmunya ya Mas. Iya. Gitu. Oke, Iya, terima matur kasih nuwun, Bu Bu Cici. Cici. Sukses untuk usahanya dan juga teman-temannya yang ada di sini. Terus Mas Imam lagi. Wah, Wani piro. langsung ngilang. Oh. Ngilang nih isih ketok. Nah, ini tadi Iya. berkat bantuan Pak Eko juga akhirnya ada pelatihan-pelatihan. Dan ini juga nyambung juga dengan acara kita Sarajan Iya. Cibagol. Di sini juga ada Pak Aris mungkin bisa menginformasikan karena ternyata juga tadi Pak Eko juga menyampaikan bahwa ada bantuan untuk pendampingan legalitas, ada Iya. NIB, ada halal dan lain sebagainya. Dan ternyata pemerintah juga Hadir di kayu sana. bersambut. Oh, Dan sama. Pak Aris ini selalu kalau sama Bu Siwi, wes ya. Karena kemarin juga habis lihat apa yang sudah dilakukan Dinas Koperasi dan Iya. UMD ya, dampaknya dengan dana keistimewaan itu apa. Nah. Nah kalau lihat seperti ini juga salah satu upaya kontribusi juga dari selain dari dinas ada masyarakat dan politisi yang punya kerentak yang sama gitu Pak Aris. Sama semangatnya. Dukungan dari Pemda DIY akan seperti apa Pak nanti Matur selanjutnya? nuwun Mbak Marta. Jadi memang berkaitan dengan kami khususnya ya, kami di Pani Radio ini kan terus belajar gitu ya. Terus belajar bagaimana pemanfaatan dana keistimewaan betul-betul bisa sampai kepada tingkat kesejahteraan masyarakat. Ya. Dan kami juga tidak malu ketika kemudian dikritik oleh Mas Eko ini, kami selalu dikritik, dicermati dan sebagainya. Bagi kami tidak masalah. Bagi kami kritik-kritik itu akan kami jadikan sesuatu yang kemudian kami jawab dengan kami berbuat. Nah, pada kesempatan kali ini kalau kita cerita tentang dana IS selama 10 tahun dulu gitu. Dana IS untuk tenaga kerja itu baru mulai tahun 2021. Tanya sama Mbak Heni. 2021 baru ada. Dulu belum pernah ada. Tapi kemudian setelah kita sampaikan bahwa sebenarnya urusan kebudayaan itu bisa lebih luas. Tidak hanya sekedar tari-tarian. Nari selesai, sudah selesai. Tetapi bisa kaitan dengan yang namanya budaya itu termasuk kuliner. Kalau memang dia punya keahlian memasak itu bisa. Kerajinan juga bisa. Makanya dengan adanya konsep yang kemudian kita bawa lebih pada cara pandangnya dibuat beda,
maka sekarang ini Danais bisa kemana-mana. Karena memang Lebih sebenarnya dari dulu luas bisa ya. kemana-mana. Cuman memang untuk mencari OPD yang mau juga nggak mudah. Itu yang menjadi Itu bagian. PR-nya dulu. Ya, misalnya tadi diceritakan 32 hari. 32 hari itu Bapak Ibu mungkin mboten pinanggih kalih keng garwa berapa lama gitu kan, kadang-kadang ada yang nggak mau. Mau 3 hari aja udah kangen. Gitu. Mau 32 hari. Itu juga ada kesulitan tersendiri. Tetapi kalau ini nanti menjadi jawaban bahwa memang BLKPP juga siap dengan itu, kenapa tidak? Kita tingkatkan lagi dari yang sudah ada. Karena ini jelas ada manfaatnya. Kemudian juga agak sedikit berbeda dengan hibah biasa. Kalau hibah biasa itu kan disiapkan N-2 atau N-1-nya, kemudian siapa penerimanya udah jelas. Ini kelompoknya belum terbentuk ini. Kelompoknya itu terbentuk setelah kemudian mereka 32 hari itu bekerja sama. Baru kemudian dikasihkan. Ini kan model inilah yang dari dulu kita berdebat dengan pusat. Ini model hibah yang berbeda. Artinya ini sangat bisa dilakukan dengan dana keistimewaan. Kemudian sinkronisasi, tadi kalau dengan kolaborasi. Saya kira kolaborasi itu menjadi kata kunci yang memang harus kemudian saling silang. Karena tidak ada OPD itu yang hangabei, jelas. Kalaupun Bu Siwi sampai saat ini mendapatkan porsi lebih karena kemampuan beliau di UMKM yang seperti itu. Nanti kita tunggu yang lainnya. Indak pun juga sama, nanti di Mas Arya juga sama. Cuman yaitu tadi, ketika kami diskusikan kemarin keluhan utamanya adalah mencari peserta. Tapi oleh Mas Eko bisa dijawab kalau di kota tidak masalah. Nah tantangannya sekarang berani berapa? Nah ini kan kepada Dinas Tenaga Kerja. Jadi prinsip memang Danais bisa ada di 3 tahapan, bisa melalui khusus kota hanya 2. Karena ini saya selalu juga dicermati oleh Mas Eko. Kalau untuk yang lainnya itu bisa pada kalurahan, Mbak. Tapi kalau yang di kota itu kepadanya itu bukan kalurahan, tapi padanya kemantren. Kalau kemantren itu sama saja, itu berarti APBD kota, bukan APBD kelurahan. Makanya agak bedanya itu. Kalau di kota hanya 2 tahapan. Kalau yang di kabupaten bisa sampai tahap 3, ada sampai kalurahan. Dan kalau di kalurahan memang lebih mudah lagi. Cuman memang kalau bentangan di kalurahan itu pertanggungjawabannya yang agak sulit. Artinya kadang-kadang kita harus kemudian ngoyak-oyak gitu. Jadi sebelum pencairan kita ngoyak-oyak, setelah pencairan kita ngoyak-oyak. Nah, itu tugas kita itu seperti bang pelecit, Mbak. Kalau kita posisikan, tapi tidak apa-apa, itu bagian dari proses yang harus juga kami lakukan. Dan ini juga kami menjawab apa yang menjadi bagian pertanyaan dari publik tentang penggunaan dana keistimewaan. Dan alhamdulillah memang pelan-pelan kami belajar dan belajar kami tidak akan ada manfaatnya tanpa bantuan dari Bapak Ibu yang rawuh di sini. Karena maksudnya? Ya Bapak Ibu ini kan harus jadi peserta. Kami tawarkan nggak ada pesertanya kan nggak bisa. Begitu ada pesertanya, beliau nggak mau cerita juga bagi kami juga nggak menguntungkan. Artinya beliau nggak cerita, ini kemarin dilatih dengan dana ISO. Enggak, nah itu kan beda. Artinya Bapak Ibu untung, kami pun untung. Kami bukan Aris, tapi kami Pak Gubernur. Di Pak Gubernur pun juga ada sesuatu yang diberikan pada masyarakat. Soal melalui Mas Eko, yang lain bagi kami tidak masalah. Itu proses semua. Saya kira itu, Mbak. Yang penting di ujung sana hasilnya ini sebenarnya saling berkontribusi. Betul. Ya, ujungnya sama sesuai dengan untuk kesejahteraan masyarakat. Itu visi misi gubernur, semuanya demi kesejahteraan masyarakat, siapapun yang ada di sana boleh ya berkontribusi dan bergandengan tangan nanti. Tapi penasaran sama yang disampaikan Pak Aris tadi, kalau di kota kok gampang sih ibu-ibu diajakin mau diajak pelatihan, loh katanya susah loh. Kok mau? Menghindari suami bukan? Jangan-jangan menghindari suami. Jebule. Saya mau nanya itu kok nggak tega, Pak Aris tega gitu. Kota semangatnya pada bagus-bagus. Itu dia. Tepuk tangan dong buat Bapak Ibu semuanya. Gak gampang ternyata, dan pengalaman kita juga gitu ya bro. Betul ya. Sekali. Mengumpulkan untuk ayo belajar gitu tuh nggak gampang, dan ini cuma mau diajari, cuma difasilitasi aja kadang tuh nggak mau. Dikasih loh. Kayak saat ini kan ini juga untuk Bapak Ibu semua. Pokoknya dinikmati, ambil hikmahnya, di pelajarannya kan banyak sekali nih. Ini mau dikasih apa Mas? Gak ada apa-apa tuh? Ini teh kita. Tahu ada isinya enggak itu? Baiklah, kalau begitu dari sisi ketenaga kerjaan nih BLKPP. Mbak Heni kan juga bagian dari produktivitas. Sementara salah satu yang menjadi isunya kita itu produktivitasnya DI itu juga rendah. Nah kontribusi yang diberikan oleh Pak
Eko, kemudian ini dari Pak Aris tadi juga ada keistimewaan. Ini semua ujungnya kan sama, manusianya kompeten, manusianya produktif. Nah ini gimana enaknya Mbak ini? Iya, terima kasih Mbak. Sudah diangkat nih, tinggal ditambahkan okay. produktivitasnya. Jadi gimana kalau nanti? kami di Disnaker ya, khususnya kami ada di BLKPP ya, mungkin ibu-ibu sudah perso ya di Pingit kantor kami. Nah kalau ketugasan kami itu terkait ketenagakerjaan, yang pertama kami adalah melakukan pemberdayaan ya tenaga kerja itu baik di sektor formal maupun di informal. Kalau di sektor formal sudah jelas ya, kita ada pelatihan, kemudian kami ada pemagangan juga ya, Mbak Marta juga ada di KPPD, kemudian kami juga ada sertifikasi, ya. Kemudian kami ada fasilitasi penempatan juga, Mbak. Ya, kami ada pejabat pengantar kerja yang akan memfasilitasi pencari kerja itu untuk masuk ke dunia kerja. Dalam hal ini adalah formal, ya, bekerja di perusahaan seperti itu. Nah, untuk pemberdayaan di sektor informalnya, seperti yang disampaikan tadi sudah sama Mas Idul, Bu Cici ya, tadi salah satunya kita memberikan pelatihan kewirausahaan untuk UMKM, untuk pengusaha ya, pengusaha. Nah, itu yang seperti yang sudah diikuti oleh Mas Idul dan Bu Cici tadi namanya Mobile Training Unit, Mbak. Oh, ada Mobile ya, Training Unit. MTU. Jadi pelatihannya yang keliling. Oh, bukan lagi ke peserta masuk ke. Kami ada dua. Jadi ada yang institusional, institusional itu ada di balai ya. Ada juga kami yang keliling ke kelurahan-kelurahan. Seperti itu. Jemput bola. Ya, itu namanya Mobile Training Unit. Nah, itu selama 32 hari pelatihan kewirausahaan langsung praktek, Mbak. Jadi ada pelatihan produktivitasnya juga, kewirausahaannya juga ada. Kemudian selama 30 hari itu benar-benar praktek yang cara memasak yang benar, kemudian pengenalan bahan-bahan sampai benar-benar mereka teman-teman peserta pelatihan itu bisa menghasilkan produk. Jadi kami punya instruktur-instruktur di BLKPP itu untuk yang pengolahan makanan ya, itu memang sudah punya spesialis sendiri-sendiri. Jadi selama 30 hari itu misalnya dalam minggu pertama itu olahan ayam, ya. Kemudian nanti minggu keduanya itu nanti bisa mie, segala macam mie oriental, mie Jawa. Kemudian nanti yang western juga tadi Bu Cici cerita, nah seperti itu sampai ketika mereka lulus mereka mau masak apa aja bisa gitu. Dan itu bisa diakses oleh siapa Mbak ini? Maksudnya oleh masyarakat siapapun nih, kayak Pak Ito tadi menggandeng Betul. untuk ini loh masyarakatku. Dan kalau ada yang pingin juga meminta untuk didatengin untuk dibikin gitu juga langsung bisa. Kalau yang MTU memang basisnya kelurahan, Mbak, kelurahan atau desa, nanti kelompok 20 orang ya, seperti yang tadi disampaikan 20 orang, dan itu pelatihannya 32 hari ya. Nanti kami bisa memberikan pelatihan langsung di lokasi seperti itu. Itu ada biayanya nggak? Nggak dong. Oh, terus bahan-bahan yang digunakan untuk dari itu? Kami ya, dari Pemda. Oh, dari Pemda. Enak banget. Nggak ikut ya. Saya nggak tahu kemana mobilnya Dan itu itu kemana. pelatihannya macam-macam, Mbak. Tadi kalau Bu Cici sudah menyampaikan bahwa ada pengolahan makanan ya. Kemudian Mas Idu tadi desain grafis, sablon, digital printing juga ya Mas ya. Kami juga ada ini otomotif, las, menjahit, gitu. Berbagai keahlian bisa ya berarti ya. Yang di balai juga banyak kejuruannya, ada 11 kejuruan kami. Jadi kalau teman-teman mau ikut pelatihan di BLK bisa nanti pantau terus Instagram BLKPP @BLKPPDIY, di situ kami selalu umumkan pelatihan apa yang sedang kami buka. Infonya di Instagram ada ya. Nah, itu nggak dibatasi usia ya Mbak, siapapun boleh belajar. Enggak, karena itu kesempatan untuk semuanya, tidak membatasi background pendidikan juga. Oke, tinggal nanti dicari ininya, dikepo-kepoin ya. Betul sekali. Oke, kalau dari pemasaran, kalau ini kan kita bicara tentang produksi ya. Bapak Ibu tadi sudah pinter nih, 32 hari sudah kemudian dilatih dan sudah pameran. Nah, gimana ini masih punya problem di pemasaran? Nah, Mas Imam, gimana? Ada sinyal yang langsung twing gitu ya? Tapi sebelum saya ngomongin tentang tip masarin produk ya, tapi saya pengen apresiasi dulu ke Pemda DIY untuk terutama di DAIS-nya, bahwasannya
hari ini DAIS begitu masif ke desa-desa dan kelurahan. Saya nggak tahu kalau kondisi kota ya, itu sebagian besar saya yakin punya dampak yang positif bagi pengembangan ekonomi. Nah, kami kebetulan beberapa diamanai oleh Dinas Koperasi untuk bawa desa planner, yang kemungkinan ke depan juga ada kampung planner untuk di kota. Saya kurang tahu, nanti Pak Aris bisa lebih Bisiknya ini. sama loh, udah dibisikin. Sama Bu ya. Dan semoga aja lekas ada biar teman-teman di kota ini dapat program itu, karena basic lagi sebetulnya kalau ngomongin pemberdayaan di masyarakat desa, kota itu yang harus dibangun di bawah itu ekosistem sebetulnya. Ekosistem di lapangan dia harus jalan. Kenapa harus jalan? Karena basic tidak bisa semua pelaku UMKM ini menguasai segala hal. Kayak ibu-ibu ini mungkin misalnya terkendala di pasar, mau dilatih digital marketing paling nanti dapatnya 20-30%. Jadi harus ada yang menjembatani nih. Nah, jembatan itu kami pikir harus ada ekosistem yang bisa jalan di lapangan, yang produknya UKM misalnya ada di kota atau ada di kampung, nanti dikumpulin ataupun di range jadi satu, nanti yang masarnya bridgingnya tadi, ekosistemnya tadi, bisa anak-anak mudanya, bisa karang tarunanya, atau bisa kalau di desa itu kan ada BUMDes ya, BUMKAL kalau hari ini. Nah, itu bisa diperankan seperti itu. Tetapi setidaknya meskipun perlu bridging, skill untuk memasarkan produk juga perlu dikuasai oleh teman-teman pelaku usaha tentunya. Artinya jangan diserahin semuanya ke sana ya. Harus jalan, dua-duanya harus jalan nih. Harus ada juga. Yang ini meningkatin kapasitasnya, yang ini juga sebagai pendorong juga harus ada seperti itu. Kalau menurut kami seperti itu. Karena kalau ini aja yang jalan ya ini stuck hanya sebagai produsen aja nantinya. Padahal kan harapannya sebagai pelaku usaha, sebagai pengusaha dia juga bisa tumbuh. Maka selain dibantu pasarin ya ini juga harus ibaratnya kalau bahasa Jawa itu pola dewe untuk ngembangin pasare gitu. Nah, maka mau nggak mau ya dua-duanya harus balance sebetulnya. Jangan cuma nanti nungguin dari orang lain ya. Leres. Mas Imam, kita break dulu sebentar ya, biar panas dulu, biar kepo ya setelah ini ya. Setelah ini kelanjutannya apa yang mau disampaikan Mas Imam soal bagaimana kita memasarkan secara digital, tetap di Sarasehan Sibakul. Boleh tepuk tangan. Inovasi adalah hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan gerak langkah UMKM di Yogyakarta. Kini hadir Galeri KUMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlokasi di Terminal Keberangkatan Lantai 3, New Yogyakarta International Airport. Manifestasi dari mimpi untuk sebuah peradaban baru. Sesuai namanya, Galeri Pasar Kota Gede mengadopsi filosofi pasar tradisional Kota Gede. Pasar yang menjadi melting pot of cultures atau tempat berbaurnya ragam budaya. Sedikitnya 400 UMKM berpartisipasi di Galeri KUMKM. Menyajikan beragam kerajinan, menjadi daya tarik pengunjung dan semakin banyak pilihan untuk berbelanja. Galeri KUMKM menjamin kualitas produk yang disajikan. Mitra Galeri KUMKM telah lolos seleksi dari tingkat kelayakan produk sampai perizinan yang berstandar nasional. Tidak hanya keberagaman produk, Galeri KUMKM juga menawarkan sistem pembayaran tunai dan non-tunai atau cashless. Galeri Pasar Kota Gede, pengalaman terbaik mendapatkan produk UMKM di Yogyakarta.
Oke, kembali lagi kita di Sarasehan Si Bakul. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Nah, ini kembali ke Mas Imam tadi sudah ngomongin ekosistem. Pentingnya kita membuat ya. Berarti kan dibuat ya Mas ekosistem itu. Dibuat sendiri atau dibikinin Mas itu? Atau didampingin, harus didampingin apa sebenarnya bikin sendiri bisa? Ditumbuhkan supaya tumbuh ekosistemnya. Sebetulnya ekosistem itu secara organik ada jalan, ya? ada. Ya. Hanya saja bagaimana hari ini dari aktor-aktor yang ada di lapangan ini dicoba dijadikan satu, diduduk barengkan lah. Agar kalau kita ngomongin desa mandiri budaya kan dari 4 pilar itu bisa keempat-empatnya bisa jalan. Yeah. Nah, kalau kita lihat hari ini sebetulnya Nyon Sewu Pak Aris gitu ya. Di lapangan belum semuanya bisa sinkron keempat-empatnya. Nah, kita di kacamata di Desa Prenerik kebetulan ada beberapa desa yang atau kelurahan yang kami damping ini cukup bagus ya ekosistemnya. Nah, kita mencoba menduduk barengkan keempat pilar ini untuk bareng-bareng nih. Kita ngomongin desa itu ya satu nama, satu goal. Nah, 4 pilar ini akan menyokong ke ini ya, goalnya tadi. 4 pilar ini ya masing-masing akan mengerjakan apa. Nah, ini ada di Kelurahan Tuk Sono, juga di Kelurahan Sriharjo. Kita coba untuk keempat-empatnya ini bagaimana biar mereka bisa sinkron. Karena memang salah satu yang kami dampingi, salah duanya di desa tersebut. Nah itu tadi kalau ngomongin ekosistem Mas, pastinya harus harus dipancing agar mereka mau duduk bareng membuat ekosistem di desa agar pertumbuhan ekonominya semakin baik. Contohnya Mas, ekosistem yang sudah kebentuk itu apa ya? Misalnya seperti ini, di desa ini kan antara misalnya ada wisata, terus kalau wisatanya bagus, maka dia akan grabbing banyak kan sebetulnya. UKM-nya jalan, misalnya nanti kalau ada orang misalnya nginep dari mulai sunset to sunrise, maka malamnya itu bisa disuguhin keseniannya atau budayanya. Atau misalnya kalau pagi itu bisa diajak keliling ke lihat masyarakat desa. Terus misalnya lagi kalau misalnya budaya yang jalan ya bisa jadi kita buat event yang gede yang memang jadi ikonik di desa atau di kelurahan tersebut yang mampu mendatangkan audiens yang begitu gede. Ini sudah dikerjakan sama kota Jogja sebetulnya dengan beberapa agendanya mereka, termasuk kemarin yang terakhir di acara ulang tahun itu ada wayang orang ya yang sudah sekian tahun sempat off kan. Itu ketika kelurahan atau desa mampu membuat event-event seperti itu jadi ikonik, saya pikir akan mendatangkan audiens yang cukup gede dan itu akan berimbas ke pedagang-pedagang lokalnya. Ekonominya. Unsur nostalgianya tadi ya Pak. Tadi yang dan itu yang perlu diduduk bareng kan Mas sebetulnya. Apa sih sebetulnya menjadi kekuatan desa atau kelurahan nyari ini? Potensinya itu ya. Iya, itu cara ngatasin tantangannya yang kadang-kadang susah duduk bareng itu gimana Mas? Nah, berdiri bareng mungkin. Berdiri bareng. Ngopi bareng misalnya. Gini Mbak ya, kami tuh kalau jadi pendamping ke lapangan itu sedikit banyak, nggak jarang kita harus miso-miso juga gitu kan, karena saking gedeknya dengan teman-teman di sana gitu. Tapi sebetulnya kalau ada aktor lokal yang punya curhat saya, jadi kalau ada aktor lokal yang memang kuat, kita biasanya jadikan lokomotif dulu. Aktor lokal yang memang kuat itu dari perangkat ataupun dari masyarakat apapun, ketika ada aktor lokal yang kuat kita dorong untuk memang bisa ngompori yang lainnya. Jadi dia meliding ya prosesnya ya. Tapi yang jadi kendala ada di salah satu desa, saya nggak mau sebutin desanya karena nanti off the record ya. Itu aktor lokalnya pun nggak ada gitu loh. Kita jadi kebingungan sampai hari ini. Ini kami ada di desa itu di tahun pertama. Di tahun pertama tuh kita belum menemukan satu aktor lokal pun. Bahkan termasuk pemdesnya itu juga belum menemu gitu loh. Bahkan termasuk kadesnya itu ya gitu-gitu aja. Jadi senyap-senyap aja. Kalau sudah seperti itu, ya agak susah untuk perlu impor aktor dari daerah lain. Kalau boleh, kalau boleh sih nggak apa-apa gitu ya. Berarti memang potensi itu sebenarnya harus sudah ada gitu atau dan gimana? tumbuh dari mereka sendiri. Sebetulnya potensi itu selalu ada. Kalau kita ngomongin kelurahan, selalu ada ya. Selalu ada. Tinggal bagaimana ngemas potensi ini menjadi daya jual dan daya tarik sendiri. Karena kita sering ketemu ini pengusaha-pengusaha UMKM ini kan dia itu sebenarnya mungkin punya potensi tapi kan nggak tahu. Saya tuh mau tahu potensi saya itu dari mana, makanan saya itu dari mana gitu kan.
trik gimana caranya tipsnya untuk kan, mengetahui potensinya. Nah. Oke, secara organik sebetulnya setiap orang punya potensi masing-masing. Nah, pertanyaannya sebetulnya kalau mau gali sebenarnya aku tuh lebih potensi ada di mana? Ya cek aja uang kita hari ini itu datang paling banyak dari mana. Nggak punya uang ini. Itu PR-nya kan itu kan. Tapi setidaknya nggak punya uang kan masih kelihatan lah sumber uang kita itu dari mana. Oh. Nah, dari tetangga ya Mas. Dari utang ya. Tapi misalnya dari jualan A, ya kemungkinan besar memang potensi kita ada di jualan A itu. Maka bisa jadi kita fokusin aja energinya. Nah, berarti itu ya. Paling gampang itu ya. Paling gampang seperti duit itu. Duit kita itu dari mana? Ya itu berarti kita fokus ke itu. Iya, kenapa uang? Ya karena hari ini kita butuh uang. Iya. Makanya kita cari yang dari semua potensi yang kita punya, yang paling mendatangkan uang yang paling banyak, ya kita fokusin aja energinya ke situ. Soalnya juga kadang-kadang godaannya itu adalah ini iya, terus tapi pengen itu. Aku juga bisa itu. Aku mau bikin itu juga gitu kan. Jadi itu tantangan para pelaku pengusaha hari ini ya, pengusaha UMKM hari ini. Itu memang tantangan. Iya. Makanya kalau kita menemukan pengusaha UMKM yang hari ini jualan A, besok jualan B itu wajar gitu ya. Tapi setidaknya Bapak Ibu ketika panjenengan berada pada posisi itu, lihat lagi memang dari semua usaha yang kita jalankan hari ini yang paling menyumbang, yang paling banyak pendapatan kita yang mana. Dan fokus ke sana. Dan fokus ke sana. Karena ketika kita menyalurkan energi dan fokus ke sana, insya Allah hasilnya lebih baik dibandingkan kita mencoba lagi. Mencoba lagi itu artinya jenengan mulai lagi loh dari nol. Energinya yang kebuang lebih banyak lagi. Mending fokus dilanjutin. Mending fokus di satu ini dan fokus di satu ini tinggal dicek nih kekurangannya apa. Misalnya legalnya yang belum, ya coba legalnya dipenuhi. Karena dinas kan juga punya layanan untuk legalitas. Nanti misalnya NIB, PIRT, halal, jenengan ke Hosok Ramito 162 dilayani di sana. Ada pelatihannya, ada fasilitasinya. Misalnya mereknya belum, daftarkan merek. Bisa cari fasilitasi yang gratis, Pemda DIY punya banyak juga untuk fasilitasi itu. Misalnya sudah legalnya sudah beres, packagingnya sudah oke, mulai ikut kurasi yang untuk buka pasar, bisa ikut kurasi lokalan karena Pemda DIY kan punya pasar di bandara, di YIA, ada lagi lagi buka di teras. Teras itu kan memang khusus untuk PKL ya. Tapi di Malioboro ada hotel Mutiara sedang dikerjakan juga. Atau kalau di kota, sebetulnya ada peluang baru sebetulnya kalau di kota. Apa tuh, Mas? Ada di Tamsis yang Gria UMKM. Oh. Kebetulan saya ini deket sini dong. Iya, sini. Diminta sama Pak Toto untuk jadi salah satu TA-nya beliau gitu. PR-nya ngidupin Tamsis. Cuma terakhir kemarin mau kita giatkan event, mau gandeng anak-anak muda yang dalam programnya HBC, lagi-lagi aset yang jadi masalah. Karena punya pemerintah dan nggak bisa untuk transaksi dan sebagainya. Nah kita lagi mendorong Pak Toto sendiri untuk, ya buktinya Dinas Koperasi UMKM DIY bisa gedungnya bisa dijadikan buat transaksi loh. Kenapa sini enggak gitu. Nah, kita coba. Jadi nggak cuma ruang pamer kan maksudnya, di situ boleh terjadi transaksi. Harus ada transaksi, kalau hanya pamer nggak ada, aku pikir nggak akan ngaruh ke ininya produk teman-teman, Pak. Jadi harus ada transaksi. Harus ada transaksi. Harus dikelola dengan bisnis juga. Baiklah Mas Imam. Sebenarnya kurang banget Mas Imam, ini mesti ada lagi session ya. Nanti di balik layar Mas. Siap. Udah ada orangnya di belakang. Udah ada. Oke, yang jelas tipsnya menarik sekali yang saya dapat dari Mas Imam tuh. Pokoknya duitmu is kok ngendi? Ya kuwi. Itu difokusin. Jangan melirik sana ke sini lagi gitu. Nah, itu berarti kan tergantung si kita sendiri. Pengusaha ini ya. Fasilitasnya udah ada, kadang difasilitasi nggak datang. Nah, gitu kan. Jadi tergantung kita menyemangati semuanya. Kecuali kota lah, kalau yang ini sudah jelas Pak Eko udah nggak berani lah kalau Pak Eko yang undang ya. Kalau gitu berarti di ujungnya ini Pak Eko, biar tambah semangat dan nggak cuman berapa tadi 200-an pelaku KM, 220. Tapi tambah lagi. Gimana Pak? Monggo Pak dimotivasi lagi. Ya, jadi komitmen untuk membantu masyarakat dari sisi pemberdayaan ekonomi kan sudah kita lihat, baik dari DPRD maupun dari Pemda sudah, ya. Dan ini perlu disempurnakan. Jadi untuk membangun masyarakat sejahtera ini syaratnya 3. Yang pertama, beban belanja masyarakat kita kurangi dengan kebijakan subsidi dari pemerintah. Misalnya, untuk pengusaha UMKM ini sebaiknya dibebaskan dari pajak retribusi. Gitu ya. Pajak retribusi biar untuk yang menengah ke atas.
yang di usaha mikro menengah ini mereka jualan dan lain-lain, bukan berarti kemudian gratis, sebenarnya tidak. Tapi disubsidi oleh Pemda, karena di Pemda itu kan ada dibolehkan untuk belanja subsidi, sehingga sebetulnya dari transaksi yang dilakukan oleh pengusaha UMKM itu pajaknya yang bayar Pemda. Dan ini dari sisi regulasi tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, berbagai layanan-layanan yang diperlukan dari Pemda untuk meningkatkan produktivitas, ini harus ditingkatkan. Saya punya mimpi begini, ini harapan saya ke depan Pemda bisa mengerjakan. Kalau tadi Mas Imam menceritakan bagaimana kemudian membangun ekosistem yang di dalamnya ada sistem bisnis yang kuat, ini di era digital ini perlu juga membangun namanya ekosistem digital. Jadi ekosistem digital ini dipadukan dengan ekosistem ekonomi rakyat dan ekonomi kreatif. Dan di Jogja kami coba, idenya sederhana. Coba Pemda menjadikan balai-balai kelurahan, ya, balai-balai yang ada atau pendopo di Kemantren di Kota Jogja, termasuk jika ada pendopo di tingkat kampung atau tingkat RW, kemudian yang di kabupaten ini menggunakan pendopo di kalurahan atau ruang pertemuan di kalurahan, termasuk di Kapanewon, jadikan itu co-working space, ya. Jadikan itu ekonomi kreatif hub, ya. Pemda bisa membantu literasinya, Pemda bisa membantu untuk marketplace-nya, bisa membantu peralatannya. Katakanlah misalnya harga komputer itu yang mungkin 20-30 juta untuk bisa editing film, editing foto, kan hanya 438 kelurahan. Angka yang sangat kecil untuk ukuran dampak ekonominya. Nah, kalau co-working space ini kita bangun seperti yang dimiliki oleh Dinas Koperasi UMKM, juga Dinas Kominfo kan sudah punya, ya. Kemudian BUMN juga bikin di Sagan, ya, ada ekonomi kreatif hub di sana. Kemudian di Kota Jogja di Taman Siswa juga sedang mengarah ke sana. Saya kira ekosistem digitalnya akan terbangun berbasis kampung dan pedukuhan. Nah, ini semua akan bisa kita lakukan dengan satu hal saja. Tadi Bu Cici, ada Mas Isul dan lain-lain. Untuk promosi itu kan sebetulnya bisa disentuh dengan IT. Mereka kita ajak untuk bareng-bareng ayo manfaatin YouTube untuk promosi. Dan kita sediakan tempatnya, co-working space-nya. Nah, PDI Perjuangan nanti akan declare co-working space bulan depan di Jogja. Jadi ini kita akan siapkan. Kantornya sudah kita sewa, ya. Nanti kita akan siapkan, kebetulan kami punya Badan Ekonomi Kerakyatan dan juga BKN serta tim IT yang nanti akan membantu. Dan kami minta juga bantuan Mas Imam nanti untuk ngajar di sana, karena ini isinya relawan yang tidak mendapatkan honor secara khusus, tidak, tapi ya teman mengajar teman. Jadi yang punya ahli-ahli itu kita ajak. Nah, yang terakhir, yang paling utama adalah kerja keras. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, para pengusaha UMKM, kemudian pelaku wisata, pengusaha wisata dan lain-lainnya, kuncinya satu, kerja keras dan kerja cepat saja. Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan, ya. Kita akan menggunakan alat produksi yang ada ini untuk membangkitkan perekonomian kita, keluarga sejahtera, dan juga masyarakat Jogja sejahtera. Oke. Kita berikan apresiasi untuk para narasumber. Matur nuwun, Pak Eko, Pak Aris, ini sudah memberikan langsung jawaban bagi para pengusaha. Jadi mereka nanti akan menemukan jalur-jalurnya, termasuk tadi yang disampaikan Pak Aris, fasilitasi ini bisa diakses melalui Dinas Koperasi dan UKM DIY lewat Sibakul. Ini sosial medianya ada di sini, Bapak Ibu. Nanti perizinan dan legalitas yang lain silahkan langsung diakses di sana. Fasilitasi dari Pak Eko semoga nggak cuma segini dan kemudian berhenti. Mereka semua yang sudah dilatih akan terus melanjutkan. Mbak ini tetap semangat untuk mendampingi yang mau belajar jadi pengusaha, dan Mas Imam sudah banyak order ya Mas hari ini. Langsung order online nih tadi. Iya Pak Aris. Medsosnya tidak hanya kaitan dengan ini, kami berharap nanti juga lihat yang medsosnya Pani Radio. Oh iya. Pani Radio Keistimewaan, di YouTube-nya ada juga, kami juga sedang desain satu YouTube lagi namanya Regol Burger Tengginas. Harapannya aktivitas yang ada di Yogyakarta dengan Danai semua bisa diketahui oleh masyarakat. Transparan, itu dia. Terima kasih informasinya Pak Aris. Dan kita berdua segera pamit, saya Marta Sasongko. Saya Adnan Jiniar. Tetap semangat, kerja keras, kerja cerdas, kerja cepat. Kerja cepat. Terima kasih banyak dan semangat untuk kita semuanya pelaku UMKM. Naik kelas UMKM hebat, Jogja istimewa. Istimewa. Terima kasih. Atur nuwun.